وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Malam hari ini kita melanjutkan kembali pelajaran kita untuk ulumul hadis, yaitu kaidah-kaidah yang berkenaan dengan periwayatan hadis dan kemudian kaidah-kaidah untuk menyeleksi hadis-hadis Nabi SAW yang layak diterima dan yang tidak layak diterima. Sebelumnya kita sudah membahas 5 kriteria suatu hadis bisa diterima. Suatu hadis itu layak diterima jika terpenuhi 5 kriteria. Kriteria yang pertama atau syarat yang pertama adalah sanad yang bersambung. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Nanti mungkin ada jamaah yang belum sempat hadir, ada bisa dilihat nanti rekamannya di Facebook, di fanpage Facebook Pusat Studi Hadis Mishkat Al-Hijaz. Di situ ada rekamannya untuk pembahasan tentang sanad yang bersambung, itu bagaimana gambarannya. Kemudian syarat yang kedua dan ketiga ini berhubungan satu sama lain, yaitu berkenaan dengan kriteria perawi hadisnya, yaitu perawi hadisnya harus adil dan dhabit. Apa itu adil? Apa itu dhabit? Adil itu sisi ketakwaannya dia terpenuhi, artinya perawi tersebut adalah perawi yang bertakwa. Bukan berarti perawi yang bertakwa ini dia tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali dalam seumur hidupnya, enggak. Tetapi secara umum dia adalah orang yang berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, berhati-hati dalam melakukan perbuatan sehingga tidak terjerumus kepada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak menutup kemungkinan sebagai manusia biasa terkadang tergelincir pada satu kesalahan. Kemudian kriteria yang kedua bagi seorang perawi hadis yaitu dhabit, dia punya kemampuan untuk menjaga periwayatan hadis tersebut baik secara hafalan maupun secara catatan. Ada 2 thariqah, ada 2 cara. Ini sudah kita bahas kemarin. Nah, ini 3. Kemudian yang keempat adalah hadis tersebut tidak ada syadz. Apa itu syadz? Sudah kita bahas tepat pada pertemuan yang kemarin. Syadz itu intinya menyelisihi. Itu suatu hadis itu tidak boleh menyelisihi periwayatan perawi yang lain yang lebih utama, yang lebih afdal daripada dirinya. Kemarin kita sudah lihat contohnya periwayatannya Zaidah ibn Qudamah, yang beliau menyendiri di dalam periwayatan tersebut dalam hal periwayatan jari telunjuk ini gerak-gerak. Teman-temannya yang lain yang satu tobaqat, satu kelas sama beliau, ketika meriwayatkan dari Asim ibn Kulaib semuanya meriwayatkan tunjuk, cuma beliau sendiri yang gerak-gerak. Nah, maka di sini ada indikasi bahwasanya riwayatnya Zaidah bin Qudamah itu riwayat yang syadz, yang menyelisihi periwayatan teman-temannya. Dan hal ini juga diperkuat dengan adanya riwayat-riwayat dari sahabat Nabi yang lain selain dari jalur Wa'il bin Hujrin tentang bagaimana sifat tunjuknya Nabi SAW ketika sholat. Sifat tunjuk tangannya Nabi ketika sholat tunjuk. Tidak ditemukan riwayat lain dari sahabat Nabi yang lain yang menyatakan bahwasanya Nabi itu gerak-gerak. Ini sepanjang penelusuran kami terhadap riwayat-riwayat hadis yang kami dapati. Nah, malam hari ini kita akan mempelajari syarat atau kriteria suatu hadis itu diterima. Itu syarat yang kelima, itu tidak boleh ada illah. Illah itu apa? Malam hari ini kita pelajari. Illah itu secara bahasa ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Faris di dalam kitab beliau Mu'jam Maqayisil Lughah.
Kata Al-Imam Ibnu Faris, akar kata ain lam, jadi lamnya itu double, ain lam, itu dia punya apa? Punya 3 makna dasar. Salah satu makna dasar yang beliau sebutkan dari akar kata ain lam, ada huruf ain, kemudian huruf lam, dan huruf lam lagi double. Ini maknanya adalah ad-dha'fu fi syai'. Itu salah satu dari 3 makna dasar illah itu tadi. Maka apa ad-dha'fu fi syai'? Ad-dha'fu fi syai' itu adalah kelemahan di dalam sesuatu. Ad-dha'fu fi syai' adalah kelemahan di dalam sesuatu. Makanya nanti di dalam ilmu medis, illah itu artinya penyakit. Ini orang punya illah, dia punya penyakit gitu kan. Penyakitnya di mana? Penyakitnya di dalam. Penyakit yang ada di dalam. Tapi kalau nampak dari luar mungkin dilihat sehat-sehat aja itu orang, tapi di dalamnya ada penyakit yang membuat dirinya itu lemah. Ini di dalam medis seperti itu. Nah, adapun nanti di dalam fikih kata illah bisa berbeda makna lagi. Kalau di dalam ilmu fikih, illah itu adalah sebab hukum. Dia ada sebab terhadap suatu hukum. Nanti pembahasannya mungkin di tempat yang lain ya, di kajian-kajian yang lain insyaallah yang bertepatan dengan pembelajaran fikih. Akan tetapi kita di sini ingin membahas illah di dalam ilmu hadis itu apaan. Nah, maka di sini dalam istilah ilmu hadis, illah itu apa? Ini adalah pengertian atau definisi yang diberikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ini saya pilihkan dari definisinya Imam An-Nawawi, yang mana Al-Imam An-Nawawi ini punya kitab ringkasan terhadap ulumul hadisnya Ibnu Shalah. Jadi ini kitab Ibnu Shalah yang kita bahas ini itu oleh Al-Imam An-Nawawi diringkas lagi dalam satu kitab yang beliau beri nama At-Taqrib. Nah, nanti kitab At-Taqrib ini di abad ke-10 Hijriah oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah disyarah lagi, diberi penjelasan, jadi kitab namanya Tadribur Rawi. Jadi yang sudah dari Ibnu Shalah ini ringkasan dari berbagai kitabnya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, dirangkum jadi Ulumul Hadis Ibnu Shalah, diringkas lagi oleh Al-Imam An-Nawawi jadi kitab At-Taqrib. Nanti disyarah lagi, dijabarkan lagi oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Jadi demikian memang para ulama dalam dinamika keilmuan Islam itu, satu kitab itu kalau dia bukan tulisan terhadap sesuatu yang baru, dia adalah ringkasan dari yang sudah ada. Kalaupun dia bukan ringkasan dari yang sudah ada, dia adalah penjelasan dan penjabaran dari kitab yang sudah ada. Nah, apa yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan di dalam takribnya sababun ghamidun khafiyun qadihun. Nah, tetapi di sini saya ubah redaksinya ini agar lebih jelas lagi. Sababun ghamid. Ghamid itu samar-samar, sebab yang samar-samar, enggak jelas. Khafiyun, tersembunyi, sudah enggak jelas, sudah samar-samar, tersembunyi lagi. Kata Al-Imam An-Nawawi qadihun, tetapi sini redaksinya saya ubah sedikit agar lebih jelas, yaqdahu fi sihhatil hadis. Nah, kalau Imam An-Nawawi hanya menyebutkan qadihun gitu. Qadih yaqdah itu mencederai, mencela. Dia mencederai apa? Sihhatil hadis, fi sihhatil hadis, mencederai kesahihan suatu hadis. Ma'a anna adh-dhahir as-salamah minhu. Namun yang nampak dari hadis tersebut adalah keselamatan, dia selamat dari kelemahan. Secara zahir, secara nampak nanti antum akan dapati suatu hadis itu sanadnya sahih, perawinya semuanya adil, dobit, tetapi di situ nanti ada kekeliruan dari perawi yang dobit tersebut. Nah, yang demikian ini bisa kita katakan contoh yang kemarin itu juga contoh hadis yang ada ilahnya. Ilahnya itu berupa bentuk syadz. Itu kekeliruannya siapa? Zaidah bin Qudamah. Secara kriteria dia sebagai seorang perawi
diterima, dia sebagai sebagai seorang perawi terpenuhi, dia adil, dia dhabit, tetapi dalam periwayatan tersebut dia terindikasi melakukan kekeliruan karena beda sendiri dari teman-temannya yang lain. Nah, ini juga bisa kita ambil menjadi salah satu contoh hadis yang ada illahnya di dalamnya. Nah, jadi di sini persyaratan suatu illah itu bisa dikatakan sebagai illah adalah dia pertama harus samar-samar. Samar-samar tersembunyi itu nggak nampak, gitu loh. Yang nampak dari suatu hadis tersebut hadisnya sahih, yang nampak sanadnya itu sahih. Ya, dia nampak. Kemudian ketika sudah ketahuan ada ilal di situ, ada illah, ada sebab kelemahan, ketika sudah ketahuan setelah dilakukan penelusuran ternyata ada sesuatu illah tersebut di sini berpengaruh besar terhadap suatu kesahihan hadis. Dia mencederai kesahihan hadis yang menjadikan hadis itu turun derajatnya dari sahih kepada dhaif. Nah, kalau antum masih bingung, kita lihat contohnya. Ini sebenarnya hadisnya bukan konsumsi anak-anak, tapi kok banyak anak-anak di sini hadir. Baik, ini contoh hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Mu'jam Al-Awsat. Beliau mengatakan qala haddatsana Ahmad qala haddatsana Abu Hammam Al-Walid ibn Syuja' qala haddatsana Husain ibn Ali Al-Ju'fi an Zaidah. Ketemu lagi kita sama Zaidah ibn Qudamah di sini. An Hisham ibni Hassan, dari Hisham ibni Hassan. An Muhammad ibni Sirin, dari Muhammad ibni Sirin. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala qulna ya Rasulullah nufdi ila nisa'ina fil jannah. Kami para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kita ini masih bisa berhubungan enggak dengan istri-istri kita nanti di surga? Faqal, maka Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, iya, demi zat yang mana jiwaku ini berada di tangannya. Innar rajula la yufdi fil ghadatil wahidati ila mi'ati adra. Sungguh seorang laki-laki itu bisa berhubungan di pagi hari itu dengan 100 bidadari. Kemudian Al-Imam At-Tabrani mengatakan lam yarwi hadzal hadits. Ini ada salah harokatnya ini. Hadzal haditsa bukan hadis, ini salah harokat. Saya hanya mengambilnya dari Maktabah Syamilah. Nah, tapi Maktabah Syamilah terkadang kan ngasih harokatnya itu juga ada kekeliruan. Lam yarwi hadzal hadits an Hisyamin illa Zaidah. Belum ada, kata siapa? Kata Imam At-Tabrani, yang meriwayatkan hadis ini dari Hisyam kecuali Zaidah. Artinya di sini Zaidah bin Qudamah menyendiri lagi di dalam periwayatan ini. Tetapi nanti penyendirian Zaidah dalam periwayatan ini bukan dalam hal matan hadisnya. Matan hadisnya itu yang dari ini nih. Yang dari pertanyaannya para sahabat, kita masih bisa berhubungan dengan istri-istri kita enggak di surga nanti ya. Kata Nabi, iya, bahkan bukan hanya dengan istrimu saja, dengan 100 bidadari itu di satu pagi bisa. Ini matannya. Jadi yang Zaidah bin Qudamah tidak menyendiri dalam periwayatan matan ini, tetapi yang Zaidah menyendiri dalam periwayatan ini adalah beliau menyendiri dalam penyebutan kelanjutan sanad ini dari Hisham bin Hassan kepada Muhammad bin Sirin kepada Abi Hurairah. Di sini nanti akan kita lihat sajarah isnadnya, bagan periwayatan sanadnya akan kita lihat.